Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Dasar-Dasar Kurikulum, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, anggota kelompok 6, saya sendiri, Sylvia Orinda Averta, dengan NIM 2100439, Elsie Afifah 2100416, dan Raffi Setrianda 2100429. Dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alwen Bentri MPD dan Ibu Elsa Rahmayanti MPD. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang kurikulum muatan lokal. Apa itu kurikulum muatan lokal? Kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan dengan keadaan dan dengan kebutuhan daerah masing-masing, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada standar isi dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, Nasir 2013. 2. Landasan pengembangan kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal pelaksanaannya dalam konteks pendidikan relatif baru. Landasannya pertama yaitu landasan yuridis, pelaksanaan kurikulum muatan lokal yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0412/U/1987. Dalam perkembangannya, kemudian keberadaan muatan lokal bertambah kuat dengan dijadikannya muatan lokal sebagai salah satu isi dan struktur kurikulum yang harus diberikan pada tingkat dasar dan menengah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa sekolah dasar dan menengah terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yang ketiga yaitu tujuan kurikulum muatan lokal. Pada dasarnya, tujuan penerapan muatan lokal ini dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan langsung adalah yang dapat segera dicapai, sedangkan tujuan tidak langsung merupakan tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya dan merupakan dampak dari tujuan langsung. Tujuan langsung. Yang pertama, bahan pembelajaran lebih mudah diserap oleh murid. Yang kedua, sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Yang ketiga, murid dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya. 4. Murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. 2. Tujuan tidak langsung. Yang pertama, murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. 2. Murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Murid menjadi lebih akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri. 4. Fungsi kurikulum muatan lokal. Yang pertama, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah. 2. Meningkatkan keterampilan di bidang pekerjaan-pekerjaan tertentu. 3. Meningkatkan kemampuan berwira swasta. 4. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris untuk kepentingan sehari-hari. Adapun fungsi muatan lokal dalam kurikulum secara umum mencakup: yang pertama, fungsi penyesuaian, yang kedua, fungsi integrasi, yang ketiga, fungsi perbedaan. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu manfaat kurikulum muatan lokal bagi siswa. Yang pertama, lebih bersemangat dalam belajar.
Siswa diajak belajar dengan tidak hanya di dalam kelas, melainkan bisa dilaksanakan di luar kelas juga. Yang kedua, cara berpikir siswa lebih berkembang dalam proses berpikir karena siswa tidak hanya meningkatkan pada aspek pengetahuan saja, melainkan dari 4 aspek, yaitu aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk belajar memecahkan masalah sosial dan saling menghargai. Yang keempat, kompetensi yang didapat siswa tidak hanya dari pengetahuan saja, tetapi ada 4 aspek yang didapat, yaitu aspek spiritual, aspek sosial, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Terakhir, suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Suasana kelas memungkinkan semua orang yang ada di dalamnya, utamanya dan guru, akan mempunyai perasaan bersedia menanggung risiko bersama-sama. Selanjutnya, manfaat kurikulum muatan lokal bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah. Pada umumnya, sekolah dipersiapkan untuk terjun di masyarakat atau untuk bekerja sesuai dengan keterampilan profesi yang dimilikinya. Oleh karena itu, kurikulum sekolah haruslah mengetahui dan mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat atau para pemakai tamatan sekolah. Untuk keperluan itu, perlu kerja sama antara pihak sekolah dengan pihak luar dalam hal pembenahan kurikulum yang diharapkan. Dengan demikian, masyarakat atau para pemakai lulusan sekolah dapat memberikan bantuan, kritik, atau saran-saran yang berguna bagi penyempurnaan program pendidikan di sekolah. Di masa ini, kesesuaian antar program kurikulum dengan kebutuhan masyarakat harus benar-benar diusahakan. Hal ini mengingat seringnya terjadi kenyataan bahwa lulusan sekolah belum siap pakai atau tidak sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan dalam lapangan pekerjaan. Akibatnya, walaupun semakin menumpuk tenaga kerja yang ada, tidak dapat mengisi lapangan pekerjaan yang tersedia karena keterampilan yang dimilikinya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan pada lapangan pekerjaan. Pembahasan terakhir yaitu strategi pengembangan. Dengan pengembangan kurikulum muatan lokal, terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu 1. Berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat serta status sosial, ekonomi, dan gender. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Demikian pembahasan dari materi kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.